La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Enggak bapak-bapak lewat sebelah jamaah atas ya. Monggo ibu-ibu ya. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allah
الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Pelaksanaan sholat Idul Fitri kurang lebih 5 menit lagi. Untuk itu kepada Bapak Ibu yang masih di perjalanan dipersilakan untuk segera merapat hadir di halaman Masjid Al-Ikhlas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha
إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Masih air di jalan, masih air di jalan. Pasangnya udah. Bari eta bari kebuka. Itu cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabi Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan karena hidayah inayahnya dalam kesempatan ini kita dapat berkumpul di hari raya, di hari kemenangan 1 Syawal 1445 Hijriah, hari Idul Fitri, yang mudah-mudahan berkumpulnya kita pada hari ini senantiasa mendapat rahmat serta maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan kepada kita yang senantiasa itba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sidang Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya selaku perwakilan dari panitia akan menyampaikan rangkaian laporan kegiatan bulan Ramadan yang berakhir dan diakhiri dengan kegiatan atau pelaksanaan sholat Idul Fitri hari ini. Disampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan di bulan Ramadan sejak 1 Syawal sampai akhir kemarin 30 Syawal
alhamdulillah telah dilaksanakan pelaksanaannya di Masjid Al-Ikhlas, dan tentunya kita dapat merasakan dan masih terbayang seluruh kegiatan yang dilaksanakan di Masjid Al-Ikhlas semenjak pelaksanaan sholat tarawih di malam pertama yang sangat luar biasa, kemudian juga pelaksanaan ibadah yang lainnya termasuk tadarus, diakhiri dengan kemarin kegiatan iktikaf 10 hari terakhir, yang tentunya sangat diapresiasi oleh kami terutama pengurus di Pelayanan Ikhlas atas berkesinambungannya seluruh kegiatan yang berlangsung di Masjid Al-Ikhlas di edisi Ramadan 1445 Hijriah ini. Dan tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah Masjid Al-Ikhlas yang tentunya ada di internal RT 05, ada juga dari luar RT 05 yang sengaja datang untuk hadir melaksanakan sholat tarawih terutama berjamaah di Masjid Al-Ikhlas. Dan tentunya kami mengucapkan terima kasih atas seluruh kehadiran Bapak dan Ibu sekalian, terutama juga para pemuda yang senantiasa hadir di Masjid Al-Ikhlas. Dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah kita di bulan Ramadan senantiasa ada dalam limpahan pahala Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan yang terakhir ingin saya sampaikan laporan dari panitia pelaksana penitipan pembayaran zakat fitrah yang dilaksanakan di Masjid Al-Ikhlas. Disampaikan bahwa pembayaran atau pengumpulan zakat infak sedekah di Masjid Al-Ikhlas alhamdulillah sudah dilaksanakan, sudah dilakukan pengumpulannya dan sudah disampaikan kepada seluruh seluruh pengumpulan zakat infak sedekahnya telah disampaikan kepada yang berhak menerima zakat infak sedekah. Adapun yang rincian dari pembayaran atau penitipan zakat infak sedekah yang dilaksanakan di Masjid Al-Ikhlas, sampaikan bahwa yang pertama yang membayar dengan zakat berupa uang yaitu 44 kepala keluarga terdiri dari 162 jiwa dengan total jumlah zakat berupa uang yaitu 6.682.500 rupiah. Kemudian untuk pembayaran zakat berupa beras yaitu jumlah keluarga yaitu 22 kepala keluarga dengan total jiwa yaitu 107 jiwa dengan total pengumpulan zakat berupa beras yaitu 267,5 kg. Dan total dari pengumpulan zakat berupa uang dan beras yaitu 66 kepala keluarga dengan total jiwa 269 jiwa. Kemudian jumlah total pembayaran infak dan sedekah terkumpul 4.592.500 rupiah, 4.592.500 rupiah. Kemudian pembayaran fidyah, ada yang menitipkan pembayaran fidyah di Masjid Al-Ikhlas berjumlah 1 juta rupiah. Kemudian ada yang menitipkan penitipan zakat mal berupa paket sembako 5 paket sudah dikumpulkan di Masjid Al-Ikhlas. Dan total dari seluruh jumlah uang yang terkumpul dari zakat infak sedekah yaitu 12.275.000 rupiah. Untuk itu mudah-mudahan kita berdoa seluruh apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian dan menitipkan zakat fitrahnya senantiasa ada dalam penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah Masjid Al-Ikhlas, baik yang sudah berada di Al-Ikhlas atau di RT 05 ataupun yang keluarga yang datang dari luar kota dan menitipkan zakat fitrahnya di Masjid Al-Ikhlas. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan seluruh jamaah Masjid Al-Ikhlas untuk menitipkan pembayaran zakat fitrahnya di DKM Al-Ikhlas, yang mudah-mudahan
insya Allah telah tersalurkan kepada para penerima zakat yang kami titipkan kembali di pesantren-pesantren dan DKM-DKM yang lain yang sangat membutuhkan untuk menerima pembayaran zakat fitrahnya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan kemarin senantiasa ada dalam penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam kesempatan ini yang akan menjadi imam dan khatib Id yaitu yang terhormat Al-Ustaz Yasir Ismail SPD. Untuk itu kepada beliau kesempatan diberikan seluasnya. Mangga sapna diluruskan, dirapatkan, patokana sane sajadah, ya, patokana rapat lempeng diantara para saf anu aya. Mangga nu masih kene aya di perjalanan supados tiasa saenggalna diemutkeun bilih aya nu nganda alat komunikasi tiasa di silentkeun. Mangga sapayun heula diisi patokana sane sajadah tapi adekna sampean masing-masing. Mangga diisi heula di payun. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين وقيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها وبئس مثوى المتكبرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Alhamdulillahilladzi birahmatihi yatarahamu ibaduhul mu'minun wa bitaufiqihi yartaji'ud dhalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haitsuma kuntum wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Id yang sama-sama mengharapkan ridha serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang hanya dengan iradah dan inayahlah kita bisa sampai ke titik sampai hari ini. Alhamdulillah wa syukrulillah. Hari ini kita semua berada dalam hari yang sangat
membuat kita menjadi sangat bahagia. Kenapa sangat bahagia? Karena kemudian Allah menakdirkan kita semua untuk bisa sampai kepada hari ini. Di saat kalau kemudian kita mau menggoogling di internet bahwa setiap hari di dunia ini yang dipanggil oleh Allah, yang meninggal dunia itu 150.000 per harinya. Dan kemudian kita ditakdirkan belum termasuk ke hari-hari yang 150.000 itu dipanggil, sehingga kita mampu hadir di makom, di majelis, di Id yang kita laksanakan hari ini. Sangat yakin bahwa semua yang hadir di sini dan semua umat Islam pada kesempatan hari ini memiliki kebahagiaan yang sangat luar biasa. Walaupun kebahagiaan yang dimiliki oleh umat Islam itu ternyata berbeda-beda. Ada yang disebut dengan kebahagiaan secara umum. Apa yang maksud dengan kebahagiaan secara umum? Adalah kebahagiaan bungahna dina hari ayeuna Idul Fitri. Itu yang kemudian dirasakan oleh semua umat muslim. Dek nu puasa, dek nu teu puasa. Dek nu salat, dek nu teu salat. Dek nu taraweh, dek nu taraweh. Ayeuna mah barungah kabehanana oge. Bisa jadi puasana mah henteu. Ai urusan mandi di salat Id mah pangheulana. Bisa jadi taraweh mah tara, ai urusan ngabiakeun kupat mah panglobana. Salat Id mah panghareupna, walaupun bisa jadi puasa mah henteu, saum mah henteu, tapi tetap memiliki kebahagiaan semuanya. Kenapa? Karena ini disebut dengan kebahagiaan secara umum. Semua umat Islam pada hari ini pasti memiliki kebahagiaan. Kenapa? Karena ada di hari Idul Fitri. Tapi itu hanya kebahagiaan sifatnya umum yang tadi dimiliki oleh semua umat Islam, terlepas mereka melaksanakan ibadah atau tidak ketika bulan Ramadan. Yang kedua, itu adalah ibadah atau kebahagiaan yang disebut dengan kebahagiaan yang khusus. Apa itu kebahagiaan yang khusus? Adalah kebahagiaan yang hanya dimiliki oleh orang yang saum, tidak dimiliki oleh mereka yang tidak saum. Apa itu kebahagiaannya? Lisaimi parhatani. Bagi orang yang saum itu ada dua kebahagiaan. Aya dua kabungah, aya dua kebagjaan bagi orang yang saum. Parhatun inda fitrihi, kebahagiaan ketika berbuka. Bisa berbuka setiap hari ketika sudah saum satu hari, menahan makan, menahan minum, menahan segala godaan setan, menunggu datangnya maghrib. Maka ada anekdot acara televisi yang paling sangat ditunggu ketika bulan Ramadan itu adalah adzan maghrib. Di dagoan adzan maghrib teh pas ke Ramadan mah. Kenapa? Karena ada kebahagiaan ketika lama menunggu, berjam-jam menunggu, mendengar adzan maghrib, itu menjadi sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Kedua adalah berbuka sekarang ketika Idul Fitri. Kita sebulan melakukan menahan diri, menahan segala macam dari segala hal-hal yang dilarang. Padahal ada hal-hal yang seharusnya halal, tapi ketika di bulan Ramadan itu menjadi tidak boleh. Makan, minum itu kan halal, tapi ketika di bulan Ramadan kita diminta untuk menahan diri bahkan dari yang halal. Sampai kemudian kita bisa berbuka hari ini. Pagi-pagi hari ini begitu para nikmatnya para bapak. Ya bisa cikopai deui jeung samsai deui isuk-isuk teh ayeuna mah. Gitunya bahagiana luar biasa. Ya, kebahagiaan ketika berbuka. Dan yang kedua adalah parhatun inda liqa'i rabbih, adalah kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu khusus bagi mereka yang saum. Kekasih kita, kekasih sejati yang selalu kita tunggu kehadiran, kita selalu puja, selalu kita doa, kita sampaikan kepadanya. One day, suatu hari bagi yang saum dijumpakan dengan Allah nanti di yaumul akhirat. Ada sebuah hadis mengatakan ketika para penghuni surga itu masuk ke dalam surga, mereka sudah masuk ke dalam surga, kemudian Allah bertanya kepada mereka, upami diubah karena bahasa simkuring, pertanyaan itu kieu, hayang naraon deui cenah ieu nu di surga? Itu pertanyaan Allah. Hayang naon deui ieu anu di surga? Pertanyaan Allah itu begitu. Bayangkan seperti anak kita yang kelas SD, kelas 1 SD, baru saum sampai maghrib, beres tamat kelas 1 SD. Kan pas buka teh ditanya ke orang teh, neng hayang naon deui ieu jeung bukana? Sok hayang tambih naon deui? Ku emah dipangmeserkeun, ku api dipangmelikeun, hayang naon ieu buka? Pertanyaan seperti itu.
Nah, orang yang masuk ke dalam surga itu kemudian oleh Allah ditanya, mau apa lagi ini penduduk surga? Maka apa yang dijawab oleh penduduk surga? Ya Allah, cekap, ya kita luar biasa. Wajah kami sudah Engkau putihkan, begitu dalam hadisnya. Kami sudah Engkau masukkan ke dalam surgamu, dan Engkau telah menjauhkan kami dari nerakamu. Cekap, ya luar biasa. Itu jawaban yang di surga, penduduk-penduduk surga. Apa yang kemudian terjadi? Maka kemudian Allah membuka hijabnya, maka Allah membuka tirainya. Maka saat itu para penduduk surga bisa berjumpa dan melihat Allah. Maka ketika mereka diberikan kesempatan luar biasa bisa melihat Allah nanti di yaumul akhirat, nanti di surganya, apa jawaban mereka? Nikmat apa lagi yang melebihi nikmat dari berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, perjumpaan kita dengan Allah nanti di surga salah satunya adalah kebahagiaan yang hanya diberikan kepada mereka yang saum. Tapi ternyata itu kebahagiaan khusus, ada kebahagiaan yang lebih khusus. Apa kebahagiaan yang lebih khusus? Adalah kebahagiaan ketika kita diberikan hidayah dan taufik dari Allah. Apa maksudnya? Banyak orang yang saum, banyak orang yang diberikan kesempatan masuk ke dalam saum. Orang banyak masuk ke dalam bulan Ramadan. Orang diberikan kesehatan ketika masuk ke dalam bulan Ramadan. Tapi kemudian mereka tidak diberikan kesempatan, kemauan untuk menjadikan bulan Ramadan jadi jalan terbaiknya untuk mendapatkan surganya Allah. Banyak orang yang Ramadan setiap menit, setiap detik, setiap waktu yang dilewati di bulan Ramadan mereka buang sia-sia. Sehat, tidak ada masalah apapun, tapi kemudian tidak saum. Sehat, tidak ada masalah apapun, tapi ke masjid buat tarawih tidak sampai. Ada uang di saku banyak, dompet kandel, tabungan nolnya banyak kejejer, tapi tidak sedikit pun yang dikeluarkan untuk memberikan bayar infak, sedekah, zakat dan lain sebagainya. Jadi ada orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan, tapi Allah tidak berikan kesempatan dia memaksimalkan Ramadan untuk jadi jalan terbaik mendapatkan surganya. Suatu hari saya mesti ngisi sebuah pesantren kilat di daerah Kersamenak. Saya berangkat pakai mobil. Tengah jalan itu kan lumayan, kalau Kersamenak jalannya agak jauh. Kemudian di kiri kanan itu ada banyak pohon, banyak kebun, banyak sawah, aya kebun dan segala macam. Nah di tengah-tengah sawah, tengah-tengah kebun teh aya gubuk lah gitunya, tina awi, paling 2 meter ke kilometer. Nah simkuring ngalewat kadinya, ini nuju saum dinten Jumat, pada Jumat simkuring berangkat. Ya centih di gubuk tebet loba motor nu ngajajar. Aya 10 mah sampai 15 motor ngajajar eta di gubuk eta teh. Ya gubuk naon simkuring teh bari nyetir teh. Pas ngalangkung teh ada di launan. Pas di launan payunana teh cendol. Di pengkerna mie dog, nasi segala macam. Dilebet ku simkuring direret, meja-meja. Di dinya aya piring tuangan segala macam. Ternyata eta jalmi teh nuju taruang di gubuk eta teh. Simkuring teh ulah suudonnya meureun keur sapar. Ciker samena ka Garut sapar kan, jadi menang teh saum cenah kayak diganti. Jauh jana ge ciker samena ka Garut atuh da bari ngicep ge nepi. Ya tapi sampai berani mengorbankan untuk tidak saum. Ya. Ada nu kesimkuring nyarios, tad alhamdulillah cenah puasa ayeuna mah Ramadan ayeuna mah. Ngabet alhamdulillah geus beres cenah 10 episode mah. 10 episode naon ieu cing teh? Nya drakor cenah. Ramadan dipakai radio drakor. Kenging tapi minasa lebaran tuh. Ieu waktu anu luar biasa, pahala wajib seperti ditambah 70 kali lipat, pahala sunat seperti pahala wajib. Setan-setan dibelenggu, pintu surga dibuka rapat-rapat, dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat. Kalaka radio drakor, kalaka main gaple, kalaka main game. Iya Ramadan, setiap detik, setiap menitnya surga di depan kita. Tapi kemudian dibuat dengan begitu mudah digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Tapi bagi mereka yang memiliki kebahagiaan khusus adalah ketika mampu untuk menjadikan setiap menit, setiap detik, setiap jam yang dilewati di bulan Ramadan itu adalah digunakan buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus di hari terakhir, di hari-hari terakhir, di 10 hari terakhir itu adalah digunakan untuk lebih memaksimalkan potensi ibadah kepada Allah.
dan salah satunya adalah dengan melakukan itikaf. Siapa yang 10 hari kemarin melakukan itikaf di masjid, 99% insya Allah dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa mendapatkan Lailatul Qadar? Karena setiap malam dia beribadah, setiap malam dia ngaji, setiap malam ada di masjid. Maka 99%. Ya, kenapa saya tidak menggunakan 100%? Karena tidak bisa mendahului yang di atas. Tapi sangat mungkin Lailatul Qadar itu adalah didapatkan oleh mereka yang itikaf. Ustaz, saya madek tanggal 27 nawe. Apakah yakin Lailatul Qadar 27? Ustaz, saya madek tanggal 25 nawe. Apa yakin 25 itu Lailatul Qadar? Angkewe terakhir tahun tanggal 29-nya. Yakin nggak 29 Lailatul Qadar? Maka jaminan Lailatul Qadar itu didapat jika kemudian mereka yang melaksanakan itikaf. Itikaf itu tidak capek, hanya diam di masjid, tilawah Quran, zikir, sholat, bermunajat kepada Allah, mual ngoprot kesang, mual paling cangkel-ungkel ada di ukayoh misal gitunya, tapi kan bisa berdiri zikirnya. Tapi kenapa begitu banyak orang yang susah untuk melaksanakan itikaf? Karena bisa jadi mereka jangankan itikaf, nganiatkeun itikaf nawai henteu. Ya. Dan ternyata bukan hal yang mudah untuk mengazamkan diri melakukan itikaf. Kami kemarin beberapa orang, sekitar 30 orang itikaf di masjid pesantren. Itu ketika ditanya, sebagian besar mengatakan, saya menyiapkan mental, menyiapkan, memprepare berbagai hal agar bisa hadir itikaf pada hari ini. Kata mereka, itu persiapannya setahun. Mengkondisikan keluarga, mengkondisikan mental, mengkondisikan kerjaan agar beres tanggal 20 Ramadan. Kenapa? Karena kebanyakan dari kita selalu mengatakan, hayu itikaf, kumaha tuh ieu pasar, kumaha tuh ieu gawean, kumaha tuh ieu istri di rumah, kumaha tuh ieu barudak can baju lebaran. Tapi bagi mereka yang beritikad, berazam, berniat untuk itikaf dari awal, maka dia akan memprepare semua kehidupan dunianya, dia selesaikan tanggal 20 Ramadan. Sehingga 21 Ramadan dia memfokuskan dirinya bermunajat kepada Allah, melakukan itikaf. Sehingga insya Allah bagi mereka yang melakukan itikaf, bonusnya, grand prize-nya itu adalah Lailatul Qadar. Pertanyaan selanjutnya, apakah kebahagiaan, baik kebahagiaan umum, kebahagiaan khusus, atau kebahagiaan yang lebih khusus itu hanya akan kita rasakan di hari ini saja? Hanya satu hari ini saja kita rasakannya, atau ingin kita rasakan sepanjang tahun kebahagiaan ini? Saya yakin siapapun ingin merasakan kebahagiaan ini, baik kebahagiaan umum, kebahagiaan khusus, atau kebahagiaan yang lebih khusus, ini ingin dirasakan sepanjang tahun. Maka oleh sebab itu hadirin sekalian, berakhirnya Ramadan bukan berarti berakhirnya pengabdian kita kepada Allah. Berakhirnya Ramadan bukan berarti say goodbye ke masjid, say goodbye karena tilawah Quran, say goodbye karena jilbab, say goodbye karena sodakoh, infak, zakat dan sebagainya. Karena manusia itu ada 3 kategori. Ada yang generasi syaitoni, mereka yang selalu mendengar apa yang dibisikkan oleh setan dan diikuti apa yang dibisikkan oleh setan. Itu disebut dengan generasi syaitoni. Orang yang selalu menghamba kepada setan, apapun dilakukan. Yang kedua, ini ada yang disebut dengan generasi Ramadhani. Mereka yang ibadah itu fokusnya di bulan Ramadan. Kasarna mah diedankeun ibadah ke Ramadan mah. Nutara ka masjid, nepi ka masjid. Nutara ngaji Quran, tiba-tiba ngelek Quran. Anu tara ditiung tiba-tiba meuli pasmina. Jang naon, jang Ramadan. Tapi beres Ramadan, tilawah selesai. Masjid teuing poho deui ka mana jalana. Ditinggali dina map teh nepi cenah. Jilbab disimpan deui dina lomari, kembali ke semula. Kenapa? Karena mereka adalah generasi Ramadhani yang hanya fokus ibadah itu di bulan Ramadan saja. Tapi kita justru harus menjadi orang yang generasi Robbani. Generasi Robbani tidak berbatas ruang dan waktu, kita tetap menjadi pengabdi Allah Subhanahu wa taala. Maka kuncinya hadirin sekalian, agar kita mau kebahagiaan itu tetap ada dalam diri kita, 2 hal. Ya. Yang pertama adalah adanya perubahan diri kita menjadi lebih baik sebelum dan sesudah Ramadan. Lamun samemeh Ramadan mah ka masjid teh jarang, maka setelah Ramadan setiap waktu kita ke masjid. Lamun samemeh Ramadan mah Jumatan teh ngadaguan adan karek indit ke masjid, maka beres Ramadan mah samemeh adan kita sudah masuk ke masjid.
Samemeh Ramadan mah Jumatan teh geus nepi ka masjid cicing we di luar bari ngarokok. Pas giliran salat kakara asup ka masjid. Maka beres Ramadan mah kita berangkat dari rumah sebelum adzan masuk ke masjid dan kita ada di saf yang pertama. Kenapa di saf yang pertama? Saf pertama pahalanya semisal unta, saf kedua pahalanya semisal sapi, saf ketiga pahalanya semisal domba. Coba bayangkan orang yang di luar bagi ngerokok menang naon kira-kira? Tai hayam sih gana menang teh. Ya. Hanya di luarnya bari ngerokok. Ya, ibu-ibu yang berani membuka auratnya keluar rumah, maka setelah Ramadan sekarang tidak akan pernah keluar rumah kecuali rambut ditutup rapat-rapat, tidak pernah ada yang bisa melihatnya kecuali yang mahram. Kenapa? Karena rambut terlihat bagi mereka yang bukan mahram. Dalam sebuah hadis sebutkan harramahullahul jannah, Allah haramkan baginya surga. Jadi yang pertama adalah agar kebahagiaan tetap ada dalam diri kita, itu adalah perubahan diri. Jadilah seperti puasanya ulat, jangan seperti puasanya ular. Ular dia berdiam diri untuk ganti kulit beberapa hari, tapi setelah itu, setelah beres dia berpuasa, dia keluar, namanya tetap ular. Wajahnya tetap begitu, makanannya tetap begitu, jalannya tetap begitu. Ular sebelum dan sesudah dia saum itu tetap dia adalah ular. Tapi beda dengan ulat, beda jeung hileud. Hileud mah masuk karena kepongpong, dia berdiam diri di situ beberapa hari, beberapa minggu, maka keluar, namanya sudah berubah, tidak lagi ulat, tidak lagi hileud, tapi jadi kupu-kupu. Cara jalannya yang asalnya merayap berubah menjadi terbang. Apa yang dimakannya berubah, yang asalnya merusak tanaman tapi kemudian menghidupkan tanaman. Dimanapun kupu-kupu hinggap, maka tidak ada kerusakan yang dihinggapinya. Maka jadilah saum seperti ulat yang berubah menjadi kupu-kupu. Perubahannya terserah, urusan banyak, kualitas kuantitasnya relatif itu mah. Tapi yang terpenting adalah niatkan dalam diri, must be better than before Ramadan. Harus lebih baik dari sebelum Ramadan. Yang kedua, istiqomah. Ajeg panceg nyepeng karena agama kuat. Sakumaha badai besar masalah cobaan ujian tetap pageuh nyepeng karena agama Allah. Eta nu disebut istiqomah. Ulah tadi seperti sebatkeun Ramadhani, orang yang ada di bulan Ramadan, dia tilawah di bulan Ramadan, dia tarawih di bulan Ramadan, tapi beres Ramadan selesai semuanya. Bisa jadi kemudian imam mengatakan ketika tarawih terakhir, alhamdulillah hadirin sekalian, tarawih teh aya nama terakhir. Isuk mah mau tarawih deui. Bener we teu tarawih deui. Apa usah eueuh cenah tarawih di bulan selain Ramadan mah? Nya, tapi kan diganti ku tahajud. Diganti ku qiyamul lail. Kajian subuh alhamdulillah. Ieu kajian subuh terakhir. Isuk mah cenah moal kuliah subuh deui. Ayeuna teh kuliah subuh we. Teu ngaji dan segala macam. Jadi istiqomah terus-menerus melaksanakan perintah yang dilaksanakan oleh Allah. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la taghgau innahu bima ta'maluna basir. Maka istiqomahlah di jalan yang benar, itu perintahnya. Ya, ada seorang sahabat datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu hadan ghair." Ya Rasul, sebutkan ke abdi hiji perkataan, hiji hal anu moal aya deui ditaroskeun ku nu sanes. Jawaban Rasul, "Amantu billah summastaqim." Berimanlah kepada Allah, kemudian beristiqomahlah terhadap keimanan itu. Tong galider, tong robah, tetap teguh. Tapi pada prinsipnya dalam sebuah hadis disebutkan lebih baik sedikit tapi dawam. Lebih baik sedikit tapi terus menerus. Jangan Ramadan we edan ibadah teh, setelah Ramadan wassalam ibadah teh. Dalam sebuah teori disebutkan 2 kali 5 lebih baik daripada 5 kali 2. 2 ayat tapi macana 5 kali itu lebih baik daripada 5 ayat tapi macana 2 kali. Jadi sering terus continue ibadah itu lebih baik walaupun sedikit daripada sekali 2 kali, sekali hatam misal saberapa puluh halaman sekali maca, tapi panggih jeung Qur'anna sabulan sekali, panggih jeung Qur'anna sasemester sekali, panggih jeung Qur'anna Ramadannya wungkul. Nah itu tidak terlalu baik. Ya, maka kemudian istiqomah menjadi pegangan bagi kita semuanya. Apa indikator kita disebut sebagai orang yang istiqomah? Yang pertama itu adalah ketika kita mampu menjadi pribadi yang
syukur. Ya. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apapun yang kemudian ditimpakan oleh Allah, maka kemudian kita bersyukur. Karena prinsip kita sebagai umat beriman, apapun yang menimpa terhadap kita itu tetap akan menjadi sebuah kebaikan. Kuncinya adalah satu, kalau diberikan kemudahan kita bersyukur, kalau diberikan kesusahan kita bersabar. Syukur dan sabar dua-duanya adalah kebaikan. Jadi yang terpenting itu bukan mudah atau susahnya, tapi sikap kita terhadap mudah dan sikap kita terhadap susah. Kalau terhadap mudah kita syukur, maka syukur jadi kebaikan. Kalau terhadap susah kita sabar, maka sabar itu menjadi kebaikan bagi kita. Jadi jangan dipikirkan susah mudahnya, tapi yang dipikirkan itu adalah syukur atau sabarnya kita. Karena urusan sukar dan mudah itu watil kal ayam nudawiluha bainan nas. Maka Allah akan putarkan. Hari ini kita bisa jadi seri, besok lusa kita cerik. Bahkan kita bisa tertawa setelah menangis dan bisa menangis setelah tertawa. Itu mah diputerkeun ku Allah. Tapi ketika kita cerik, kita bersabar. Ketika kita seri, kita bersyukur. Itu kunci pertama. Kunci yang kedua adalah terus menerus dalam melaksanakan ketaatan. Betul, kita pasti akan ada tijalikeuna. Betul, kita akan ada salahnya. Betul, kita akan ada lupanya. Tapi ketika salah, ketika kita lupa, maka kita kembali kepada ketaatan kepada Allah. Di Jakarta orang teh karena mobil. Di Kadungora aya pasar malam, belok heula ke pasar malam. Horsel heula, puputran heula, jajan heula. Hei, apa di Jakarta? Nya poho, balik lagi ke jalan menuju ke Jakarta. Di Bandung belok lagi, di mana belok lagi. Urusan belok bisa jadi iya. Karena kullu bani adama khata'un, setiap anak cucu Adam pasti berbuat salah. Pasti pernah merasakan perbuatan salah. Wa khairul khata'in at-tawabin. Yang terbaik dari mereka adalah yang kembali. Jangan belok terus balok-balok deui. Ka kiri hayo terus neng-teneng ka kiri. Belok kanan luruskan lagi, belok kiri luruskan lagi. Shiratal mustaqim. Bertaubat kita kepada Allah. Dan yang terakhir yang menjadi indikator dari istiqomah itu adalah orientasi kehidupan atau apapun yang kita lakukan itu haruslah orientasinya akhirat. Apapun yang kita lakukan orientasinya akhirat. Kenapa? Pama mataul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Dunia dibandingkan akhirat tak aya bandingna. Sim kuring sering nyontokeun, ya curug dicelupkeun kana lautan, diangkat tina laut, maka aya sakecelak dua kecelak anu netes tina ieu curug. Tah satetes dua tetes teh dunia eta teh. Nikmat dunia satetes dua tetes teh. Tapi lautan anu luas eta nikmat engke urang di akhirat. Baik kumaha ngabandingkeunana satetes jeung salautan. Moal aya bandingna. Tapi seueur jalmi anu rela ngorbankeun lautan anu luas demi mencapai satetes dua tetes. Walaupun satetes dua tetes kanikmatan dunia, sim kuring yakin teu aya jalmi hiji we anu tiasa ngengingkeun eta kanikmatan nu 100% anu sakecelak teh sadayana teu aya. Artos miliaran, tabungan nolna ngajajar. Semakin sepuh kan tuang oge semakin hese. Aya nu gaduh mobil ngajajar 40 misal di bumina. Partarosana pami dipake eta ngajajar kabehanana 40-hanana. Angre dipake mah hiji ge angre sajok anu dipakena mah. Jadi kanikmatan nu satetes teh eta teu aya jalmi anu tiasa ngaraksanakeun ngengingkeun 100% nu satetes. Tapi salautan anu luas insyaallah tiasa dikengingkeun ku urang sadayana. Janten orientasi kahirupan naon wae nu ku urang dilakukeun di dunia, orientasina kudu akhirat. Orientasina kudu ibadah. Hayatuna kulluha ibadah. Ka pasar jadi ibadah, ka kebon jadi ibadah, kulem oge jadi ibadah. Nah bisa Ustaz kulem jadi ibadah asal nama mubah kulem teh. Pas bade kulem siang niatkeun kulem siang dek tidur siang ieu nabe tidur siang ke malam dek tahajud jadi ibadah eta kulem teh. Beda deui nabe kulem siang penting cenah janjian di pos ronda dek ngagapleh moal jadi ibadah eta mah. Janten anu katilu Bapak Ibu sadayana orientasi kedah orientasi akhirat. Naon nu kurang dilakukeun maka jadikan eta bagian ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, nah habet urang kudu istiqomah.
Innalladzina qalu rabbunallah. Saya sunnah orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhannya adalah Allah, summastaqamu, kemudian dia beristiqomah dengan apa yang diucapkannya, dia beristiqomah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa manfaatnya? Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Apa yang akan mereka dapatkan di dunia? Maka tidak akan ada kekhawatiran bagi mereka dan tidak akan ada duka cita bagi mereka. Dunia akan penuh dengan kebahagiaan kalau kita berpegang teguh kepada agamanya Allah. Di akhirat nanti, ulaika ashabul jannah khalidina fiha. Mereka calon-calon penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. Jadi kalau kita beristiqomah, dunia tong ringrang tong hariwang, la takhaf wa la tahzan. Karena Allah bersama dengan kita, seluruh penduduk dunia berkumpul untuk memberikan kebahagiaan kepada kita, maka itu tidak akan pernah terjadi kecuali atas izin Allah. Seluruh penghuni dunia berkumpul untuk mencelakakan kita, maka itu pun tidak akan pernah terjadi kecuali atas izin Allah. Bagi siapapun yang beristiqomah berpegang teguh kepada Allah, la takhaf wa la tahzan, tong ringrang tong hariwang. Selama kita ada dalam kebenaran, bismillah, Allahu Akbar. Ya, kalau toh kemudian kita harus meninggal karena membela kebenaran itu, maka kita meninggal dalam keadaan syahid. Dan syahidlah cita-cita tertinggi bagi umat Islam. Al-mautu fi sabilillah asma amanina. Mati syahid di jalan Allah itu adalah puncak cita-cita tertinggi. Maka lihat penduduk Gaza, mereka tetap berseri, mereka tetap bahagia, mereka tetap melakukan aktivitas seperti layaknya tidak terjadi apa-apa. Anak-anak bisa bermain, masih bisa menari-nari, bisa bernyanyi-nyanyi, pada rumahnya hancur semuanya. Kata PBB, kehancuran Gaza hari ini kalau mau diperbaiki seperti semula, itu butuh waktu 75 tahun untuk memperbaiki kondisi Gaza. Cik urang, aduh menikah bayang ripuhna riweuhna hirup, tapi lihat mereka tetap senyum, tetap bahagia di dalam kondisi apapun. Kenapa? Karena janji Allah, la khaufun wala hum yahzanun. Muar ringrang, muar hariwang, kalau kemudian Allah menjadi pegangan kita semuanya. Dan yang paling sangat kita inginkan, kita rindukan adalah ulaika ashabul jannah. Orang yang istiqomah adalah calon-calon penghuni surga. Itulah yang kita doakan setiap waktu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itulah yang kita inginkan. Di dunia kita mendapatkan kebahagiaan dengan selalu tidak pernah ada rasa khawatir dan tidak pernah ada kesedihan dalam diri kita. Di akhirat dimasukkan ke dalam surganya Allah dan dijauhkan dari apinya neraka. Hadirin jamaah salat Id, mudah-mudahan Ramadan betul berlalu, tapi Ramadan jangan sampai berlalu di hati kita. Betul kita akan menapaki hari-hari baru, tapi hari-hari baru itu akan kita jalani dengan semangat Ramadan. Karena sebetulnya perjuangan bukan selesai dengan beresnya Ramadan, tapi justru dimulai dengan selesainya Ramadan. Kalau Ramadan dek ibadah teh moal loba gangguan, da setan lagi dibelenggu, kabeh paruasa, kabeh areling, kabeh ngaraji, kabeh marake jilbab. Dek ibadah teh leuwih gampang ke Ramadan mah. Tapi mulai hari ini ibadah akan terasa lebih berat. Karena kalau besok kita mau saum Syawal, nu lain masih keneh ngopi kupat. Di imah loba keneh kue-kue. Jalan-jalan non halal bihalal di mana-mana, engke we cenah diakhirkeun. Akhirnya saum Syawal nak kalewat. Kenapa? Karena sekali lagi tantangannya lebih berat selain di bulan Ramadan. Padahal ciri dari Ramadan yang sukses adalah terus berjalannya ibadah-ibadah yang dilaksanakan di bulan Ramadan tanpa berhenti seiring dengan berhentinya bulan Ramadan. Maka ibadah pertama saum di bulan Syawal niatkan dengan kuat. Man shoma Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahri. Siapa orang yang saum Ramadan kemudian diikuti oleh saum 6 hari di bulan Syawal kana kasyamid dahri, maka orang itu seolah-olah saum sepanjang tahun. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa mendapatkan kebahagiaan. Kita diberikan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, kemudahan, kelapangan untuk menjadikan diri kita pribadi yang terbaik, pribadi yang soleh dan pribadi yang istiqomah. Dengan istiqomah kita akan bahagia di dunia dan akan bahagia di akhirat.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pelaksanaan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah telah kita laksanakan, dan sebelum kita bubar dipersilakan untuk sambil berjalan kita bermusafahah, bersalam-salaman, dan mungkin para sesepuh dan yang lainnya bisa di depan untuk berkeliling sebentar. Terima kasih atas nama panitia penyelenggara, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, untuk bapak-bapak bisa foto bersama dulu. Baik Pak Haji. Sebelum pulang sekali lagi bisa untuk foto bersama dulu untuk seluruh jamaah dan kesepuan, bisa berjejer di depan dulu.
Dari sana aja. Silakan untuk bapak-bapak bisa berjajar di depan mimbar, dan kita berfoto bersama. Pak Haji bisa digeser ke depan. Ya, silakan dirapatkan barisannya. Kita berbaru yang bawa HP, silakan untuk dipakaikan HP-nya. Untuk timer